Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya hadir di Masjid Fastabiqul Khairat ini untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian tafsir sampai datangnya waktu syuruk. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan ayat yang ke-186 sampai 187. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang konsep puasa, ayat-ayat tentang puasa. Nah, di ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan
kepada kita semuanya, dan ini adalah motivasi yang paling terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar kita senantiasa berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila telah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadi, yang bertanya adalah hambaku, anni, tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku qaribun, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Fal yastajibuli, maka hendaknya istijabah orang-orang hambaku itu, hendaknya apa? Fal yastajibu li, responsif terhadap diriku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini dikatakan bahwa lamma amarahum bisawmi syahri wa mura'atil iddah hasahum alal qiyam biwa'izi fit takbir was syukri akibatan bihadhil ayah adalla ala annahu khabirun bi ahwalihim sami'un li aqwalihim mujibun li du'aihim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah berpuasa selama 1 bulan, kemudian memotivasi umat Islam di bulan Ramadan itu agar memperbanyak melakukan amal ketaatan, banyak berzikir. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan apa yang diniatkan. Serta Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bahwa Allah mujibun li du'aihim. Juga Allah Maha mengabulkan doa. Ini ayat ini adalah al-iqrar, penetapan bahwa kalau berdoa itu mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta hanya kepada Allah, tidak pada selain Allah. Karena kita tahu, kita yakini bahwa yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan kita, termasuk yang mengatur ajal kita, rezeki kita, ya, dan ketetapan apapun di alam semesta ini, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, pastilah Allah telah mengatur urusan kita, dan ketika kita membutuhkan sesuatu, maka selayaknya kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, ibadi. Ibadi di sini menggunakan kata asalnya abdun, hamba sahaya. Ibadi langsung diidofahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat-sangat dekat kepada kita semuanya. Allah ini sangat dekat dengan kita. Cuman terkadang manusia yang menganggap bahwa kita jauh dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dekat dengan kita. Fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sesungguhnya itu aku sangat dekat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kedekatannya sampai sejauh mana. Bahkan di sini dalam surah Qaf itu dikatakan, silakan buka surah Qaf
Ayat yang ke-11. 16 ya. Silahkan buka. Sudah? 16. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami, kata Allah, Maha mengetahui apa yang terlintas, terbesit dalam ya jiwanya. Jadi apa yang terbesit di dalam jiwa manusia itu ya, yang terlintas Allah Maha mengetahui. Bahkan Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu, kata Allah, aqrab ilaihi, paling dekat, sangat dekat dengan manusia, min hablil warid, daripada urat nadinya. Daripada urat nadi. Tapi ini jangan diartikan secara harfiah. Berarti tulang nadi urat nadi ini ada di leher dalam tubuh kita, berarti kalau lebih dekat lagi berarti itu tidak bisa diartikan secara jismiyah seperti itu. Artinya kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, menciptakan kita semuanya ini, menunjukkan bahwa Allah sangat dekat. Makanya kalau kita minta kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan. Bahkan man lam yas'alillah, Rasulullah mengatakan siapa saja yang tidak meminta, berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Masya Allah. Kenapa? Karena manusia itu dianggapnya termasuk orang yang sombong. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Nah, selain daripada itu ada hadis Nabi mengatakan apa? Kondisi di mana kita selalu dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunu alaihi al-'abdu ma'a rabbihi wa huwa sajidun, yaitu ketika seorang hamba sedang sujud di dalam salatnya. Nah, ini. Jadi dari sini bisa kita lihat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, kedekatannya lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah sayang kepada kita. Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan Rasulullah menjabarkan bahwa situasi yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika kita sujud di dalam salat kita. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini sangat luar biasa. Apa kira-kira doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita? Ini misalnya ada kesempatan nih 2 menit. Kesempatan 2 menit dalam sujud kita agar kita bisa meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Kira-kira doa apa yang kita minta kepada Allah? Nah, kalau itu diminta kepada kita semuanya, kira-kira doa apa yang akan kita manfaatkan? Atau misalnya 1 menit saja, kira-kira doa apa yang kita panjatkan kepada Allah? Nah, ini kan banyak ya masing-masing ya. Para imam itu, misalnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengajarkan kepada kita, beliau ini di dalam sujudnya berdoa, apa yang didoakan oleh beliau?
Allahumma firli wa liwalidayya walil imam Syafi'i. Yang beliau berdoa di dalam sujudnya itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa dari ya guruku Al-Imam Asy-Syafi'i. Selama 40 tahun beliau berdoa di dalam sujudnya itu dia. Ini sangat luar biasa. Artinya kalau kita minta kepada Allah, diberikan waktu yang paling singkat, ya, kan pasti banyak keinginan kita kan. Nah, maka Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu berdoa dalam sujudnya itu. Dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan, kalau Allah mengampuni dosa kita, aman. Lalu kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa dari kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, guru kita. Karena itu adalah pondasi di dalam kehidupan kita. Ya. Yang mengarahkan, ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita, orang tua dan guru ini yang mengarahkan kita. Sampai ke detik ini itu tak lepas dari peran dua ini, orang tua dan guru. Maka kemudian didoakan terus. Bahkan doa kepada orang tua diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena Allah itu sangat dekat, ya maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa malu. Bahkan ada orang yang merasa malu, dia malu menyebutkan nama Allah. Nama Allah saja malu dia. Nah, disebutnya apa? Tuhan. Ya. Semoga Tuhan kita mengabulkan doa-doa kita. Dia malu menyebutkan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan seharusnya kita berdoa kepada Allah langsung. Ya, kita berdoa pada Tuhan. Fal yastajibuli, syaratnya hendaknya kita istijabah. Kalau mau doa kita dikabulkan, istijabah. Istijabah ini mengikuti peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada penghalang-penghalang doa kita. Di antara penghalang doa kita tidak diterima adalah makanan, minuman didapatkan dari yang haram atau zatnya haram, yang dimakan adalah benda haram. Yang kedua, pakaiannya juga adalah pakaian yang haram. Kemudian yang keempat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, dosa itu juga adalah penghalang dari doa. Ya. Kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga sama termasuk yang menjadi penghalang doa kita. Ya Rob, ya Rob, angkat tangan kita, tapi kemudian apa? Ya, makanan, minuman kata Rasulullah itu haram, pakaian haram, kemudian apa? Ya, dia aktivitasnya banyak melakukan kemaksiatan. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang benar Allah dekat, maha dekat, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Tapi kemudian banyak yang tidak istijabah. Maka dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kita kepada Allah, mendekat kepada Allah, lalu minta kepada Allah. Ini banyak orang ibadah hendak minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan kalau dalam kondisi dalam kesempitan, banyak masalah, baru dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kalau kita ingat kepada Allah,
di waktu lapang, maka Allah akan ingat kepada kita ketika kita berada dalam kondisi sempit. Ya, ini bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisinya, mau lapang mau sempit, ya, kita senantiasa dekat dengan Allah, maka Allah yang akan memberikan ya kemudahan pada kita. Yang kedua syaratnya wal yu'minu bi, agar mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang berdoa nih, kemudian dia tidak beriman kepada Allah, bisa diterima enggak? Ya, dalam urusan dunia bisa saja, ya, dia terkait dengan sabab musabab asbab. Ya, orang bekerja dapat penghasilan, dia berdoa nih kepada Tuhannya, lalu kemudian dia mendapatkan penghasilan, itu dapatnya dunia saja. Tapi kalau orang yang beriman, diijabah doanya, dia tidak hanya berguna untuk dunia, tapi juga untuk akhiratnya. Ini sangat penting. La'allahum yarsyudun, dan dia akan mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas syiyam. Ini di bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian di malam puasa. Apa yang dihalalkan? Ar-rafathu. Nama lain ar-rafathu ini berhubungan suami istri. Boleh di malam-malam Ramadan. Jadi kalau siangnya haram. Tunggu malam. Ila nisa ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafathu. Jadi jangan sampai di siang hari, karena kalau udah siang hari kena kafaroh, ya kan? Kafarohnya itu puasa. Kalau puasa kita 1 hari saja batal karena hubungan suami istri, maka kafarohnya memerdekakan budak. Budak sudah tak ada. Yang keduanya, puasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan. Puasa 2 bulan. Kalau 2 hari bagaimana? Berarti 4 bulan. Nah, itu. Nah, yang menarik di sini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita, para istri adalah libas, pakaian, lakum bagi kalian, wa antum, dan kalian libasul lahunna, adalah para suami itu pakaian bagi para istrinya. Nah, ini luar biasa nih, libas. Nah, di sini di antara ulama tafsir, luar biasa, apa makna libas? Ada 8 makna libas nih. Apa libas? Pakaian. Yang pertama, dan ini maknanya terkait dengan fungsinya juga, as-satru. Pakaian itu fungsinya sebagai penutup. As-satr. Ya. Menutup apa? Menutup aurat tubuh kita. Nah, ditutup. Ya kan? Pakai pakaian kita. Nah, oleh sebab itu, maknanya apa? Karena suami istri adalah libas, pakaian, maka maknanya suami dan istri mestinya saling menutupi aib pasangannya, menyimpan rahasia antar keduanya. Yang penting menjaga kehormatan ya suami atau istrinya. Tidak sebaliknya, ngobrol keburukan pasangan, ya, nyampaikan ke yang lain, curhat pada kawan, oh kalau suami saya ini, kalau istri saya ini begini, ya. Apalagi menjelekkan pasangannya di hadapannya, itu lebih parah lagi itu.
Kalau istri saya ini tak, ya. Itu biasanya apa? Menjelekkan pasangan. As-satr. Maka juga tidak boleh, maka dalam riwayat juga tidak diperbolehkan, diharamkan apa? Menyampaikan urusan-urusan ranjang. Menceritakan urusan ranjang kepada yang lain. Nah, itu. Kecuali untuk mencari solusi. Nah, itu. Ini maka fungsi libas pertama adalah as-satru, menutupi. Yang kedua, maknanya adalah al-himayah wal wiqayah, penjagaan dan perlindungan. Fungsi dari pakaian adalah ya, melindungi fisik kita dari udara panas dan dingin. Ya. Begitu pula suami dan istri. Mestinya apa? Melindungi satu sama lain secara fisik. Menjaga dan meredam dari gejolak gairah fisik yang bisa mengantarkan kepada maksiat. Kalau bisa, istri banyak berdandan di rumah. Wah, ini dia. Banyak berdandan di rumah. Ini banyak kebalikannya. Kalau mau pergi ke pesta, undangan, nah, bukan ibu-ibu di sini, tidak ada di sini. Ya, itu dipasangnya setengah kilo bedak. Gincunya juga luar biasa, merah merekah. Tapi ketika di rumah, ya, rambut acak-acakan, pakaian acak-acakan. Suami balik ke rumah, nah, itu dia. Itu yang membuat suami terkadang tidak betah di rumah. Baunya bau masam. Nah, akhirnya fungsi dari ya al-himayah, melindungi, ini akhirnya ini apa, tidak ya terimplementasi. Nah, kalau bisa bagaimana berdandan, oh itu di rumah itu. Kan kebalikannya kalau sekarang Ibu ya. Kebalikannya. Oh, di rumah biasa aja. Mungkin bisa jadi sehari sekali jak mandi. Yang ketiga, makna libas. Yang ketiga, ad-dif'u, yaitu penghangat. Wah, penghangat. Pakaian kita ini fungsinya adalah menghangatkan dari ya cuaca yang ada di sekitar kita. Maka juga dengan suami dan istri, satu sama lainnya mestinya saling menghangatkan, merasakan kegelisahan, kesedihan atau kemarahan pasangannya. Kemudian apa? Berusaha menetralisir. Ini banyak kan, biasanya pastilah ada dalam pasangan suami istri rumah tangga pasti ada yang marah, ya kan? Ada gejolak sedikit bumbu-bumbu rumah tangga. Tak ada, saya yakin tak ada. Ya, setiap rumah tangga itu yang semuanya mulus, tak pernah walaupun sekali saja. Biasanya ada gejolaknya. Ya kan? Sebenarnya ini menurut ya beberapa penelitian Ibu ya. Jadi ibu-ibu itu kosakatanya, kata-kata dalam sehari itu harus dikeluarkan berapa, Bu? Sekitar berapa? 20.000 kata dalam sehari. Sedangkan bapak-bapak lebih sedikit daripada itu. Maka dalam setiap hari ibu-ibu ini harus mengeluarkan kata itu. Nah, terkadang di rumah itu ada sumbatan, dia tak bisa bercerita. Nah, maka biasanya jawabannya ketika ada ini mau bercerita, suami datang sudah capek,
Apalagi ayo mau cerita, ya suami main HP. Ya. Maka ini kemudian apa? Terpendam. Prinsipnya kalau ibu-ibu, ya, para wanita itu adalah, ya, ada yang mendengarkan, ya, ucapan. Betul enggak, Bu? Betul. Nah, terkadang itu yang kalau bapak-bapak tak perlu banyak kata-kata, dengarkan saja apa yang dikeluh kesahkan. Sebenarnya tak butuh solusi sebenarnya, cuman butuhnya didengarkan saja. Ya, tinggal manggut saja, ya. Lanjut, apa Bu lagi? Ya, itu. Terus begitu. Nah, lanjut. Keempat, makna dari libas adalah at-takmil, penyempurna. Kita akan merasa penampilan kita ini kurang, ya, kurang sempurna, kurang bagus, ya kan? Ya. Saat pakaian kita kurang sesuai. Ya, begitu pula dengan suami dan istri, hendaknya merasa kurang saat sang istri tidak ada di samping. Begitu pula dengan sebaliknya. Jadi fungsi libas ini apa? Menyempurnakan. Kalau tak ada istri, kurang. Kalau tak ada suami, kurang. Ini banyak. Kalau istri tak ada, alhamdulillah, kan? Ini juga alhamdulillah. Kenapa? Karena seling ngerepek terus. Nah, itu dia. Nah, ini al-takmil, makna at-takmil. Yang kelima, makna libas adalah al-jamal, keindahan. Nah, indah. Nah, maka orang memakai pakaian pasti indah, kan, kelihatannya? Nah, keindahan. Nah, ini luar biasa. Maka istri dan suami juga menambah harapannya menambah, ya, keindahan pasangan, gitu ya. Saling memperhatikan, ya kan, gitu ya, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Yang keenam, at-takayuf, makna libas adalah at-takayuf, menyesuaikan. Pakaian kita ini kan, kalau kita pakai kancingnya beda yang di kancingnya, kan, gitu kan. Kancing atas ke bawah, nah, itu tidak sesuai itu. Nah, begitu juga dengan pasangan, ya. Maka hendaknya apa? Siap dan mampu berubah atau, ya, mengubah sifat-sifat buruknya sehingga apa? Dia bisa menyesuaikan. Nah, misalnya istri apa? Sukanya makan bakso. Nah, suami sukanya makan sate. Nah, jangan pokoknya, kalau pokoknya ini, ya, ngikuti. Saling takayuf. Kebiasaan satu naik gunung, kebiasaan satu ke pantai. Nah, ini menyesuaikan. Karena kalau ini takayuf, bisa jadi marah terus gara-gara menentukan kemana, nah, keinginan untuk berwisata. Yang ketujuh, al-mutabaqah, makna libas yang ketujuh adalah mutabaqah, kecocokan. Ya, baju ini untuk leher ya leher, ya untuk tangan ya tangan, ya kan, disesuaikan pakaian itu, kan. Maka dengan suami dan istri, ya, hendaknya apa? Ya, mencari kecocokan, ya, daripada mencari perbedaan. Itu yang cocok yang mana, udah sepakati itu. Yang kedelapan, makna libas ini al-ilsaq. Al-ilsaq ini artinya melekat, menempel. Maka pakaian kita ini kan nempel, ya, ketika ini. Nah, nempel ini. Ilsaq. Begitu juga suami dan istri mestinya apa? Nempel terus. Wah, kayak perangko. Bahkan menempelnya ini dikatakan dalam hadis, fi kulli bud'i ahadikum shadaqah.
di setiap kemaluan kalian ada sedekah. Nah, kalau berhubungan suami dan istri, maka dia akan mendapatkan sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kok bisa? Kok bisa orang berhubungan suami istri kok dapat pahala?" Ya kan? Lalu dijawab oleh Nabi, "Kalau seandainya engkau salurkan ke yang haram, apakah dapat pahala atau dosa?" Dapat dosa. Kalau disalurkan ke yang halal, berarti dapat pahala. Maka bapak-bapak yang ingin dapat banyak pahala, perbanyak jugalah ilsok ini. Nah, lebih banyak lagi kalau itu satu, kalau dua dan tiga, lebih banyak lagi. Ibu-ibu tak setuju. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 8 makna dari libas. Makna 8 makna dari libas itu. Pakaian laki-laki adalah pakaian perempuan, perempuan adalah pakaian laki-laki. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan. Ibu, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memulai doa kita itu dengan Allah Asmaul Husna. Iya. Silakan buka. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, 99 nama, maka berdoalah dengan asmaul husna. Nah, itu diantara syarat juga akan mudah cepat dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya dalam berdoa pertama ya tetap didahului dengan as-sana, pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua bersolawat kepada bersolawat untuk Nabi. Bersolawat kepada Allah untuk Nabi. Kemudian berikutnya baru kita asmaul husna. Nah, asmaul husna ini kan banyak bentuknya ya. Tergantung dengan doa kita apa. Misalnya kita minta rizki. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Innaka Razzaq. Sesungguhnya engkau adalah maha ar-Razzaq, pemberi rizki. Urzuqna halalan thayyibah, berikan kami rizki yang halal dan thayyib. Ya Fattah, Ya Alim, wahai zat yang membuka, yang maha membuka segala kesempitan, kesulitan, memberikan solusi. Nah, berikanlah solusi-solusi kepada kami. Ya Alim, berikanlah ilmu kepada kami. Ya kan? Ya As-Sabur, berikanlah kesabaran kepada kami. Nah, gitu. Jadi Asmaul Husna ini ada sesuai dengan makna-maknanya. Kita berdoa, puji Allah dengan Asmaul Husna sesuai dengan apa yang akan kita minta. Nah, maka insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca nih, jadi suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mendengar Bapak Khattab itu menangis dalam berdoa. Terus ditanya untuk menangis, doanya apa? Terus doanya tuh katanya gini, ya
Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah anak-anak keturunanku. Nah, itu gimana Ustaz? Iya. Jadi dia tidak bilang ampun orang tuanya, mungkin orang tuanya itu istilahnya udah dari duluan gitu, terus dia minta ampunkan untuk anak-anak keturunannya. Iya. Ini juga bagian dari doa para nabi dan rasul. Jadi kalau Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya juga banyak doa-doa unggulannya. Nah, di antara doa para nabi dan rasul selalu dia, misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu minta kepada Allah, wa min zurriyati. Nah, wa min zurriyati itu. Bahkan doa kita ini juga sama, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Rabbana, ya Allah, hab lana, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Nah, jamak pula tuh. Wa dzurriyyatina, dan ya, anak keturunan kami. Ya, qurrata ayun. Ya, qurrata ayun ini penyejuk mata, penyejuk hati, pelipur lara. Gitu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Nah, ini bisa kita ini kan minta kepada Allah. Kalau yang istri berarti ya Allah, ya berikan kami pasangan suami gitu yang soleh, yang taat kepadamu, dan anak keturunan yang baik-baik, yang soleh soleha. Ini doa yang diajarkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh ya para sahabat, juga oleh para nabi dan rasul. Yang kemudian kita doakan anak cucu kita. Jadi itu juga kekuatan doa. Misalnya ada anak atau anak cucu, itu kadang agak-agak susah menerima nasihat. Ketuk pintu langit, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah lambat laun Allah Subhanahu Wa Taala akan ya memberikan kemudahan-kemudahan. Begitu juga mungkin istri yang punya suami ya 11-12 dengan seperti Firaun ya. Tidak ada di sini. Itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya itu melembutkan hatinya. Itu banyak kejadian, banyak sekali kejadian yang kemudian apa? Allah kabulkan doa-doanya. Nah, akan lebih bagus kalau kita doa sambil menangis. Wah, itu luar biasa. Kehusyuannya luar biasa. Doa sambil menangis. Kalau tak bisa menangis, pura-pura menangis. Insyaallah. Gitu ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar Allah mengabulkan doa kita dengan cepat? Nah, yang kedua, Ustaz, kapan Allah itu akan mengabulkan doa kita? Nah, yang ketiga, seseorang yang sering berbuat dosa, apakah seseorang yang berbuat dosa akan tidak dikabulkan doa-doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagaimana caranya kita cepat dikabulkan doa? Kalau itu kita tahu, anak akan lakukan terus itu. Nah, cuman jelas kita yakin ketika berdoa, insya Allah kita yakin nih akan dikabulkan. Tapi syarat di situ juga tak boleh istijal, seakan-akan memaksa Allah. Itu tak boleh. Ya Allah, cepat ya Allah, kabulkan ini. Itu tak boleh. Bahkan bisa terhalang doanya, tidak dikabulkan. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita, kalau kita berdoa tetap dikabulkan oleh Allah, tetapi dengan 3 cara. Yang pertama, akan dikabulkan oleh Allah, bisa cepat, bisa lambat. Di dunia tetap dikabulkan. Tetapi apa? Di antaranya Nabiullah Ibrahim saja berdoa dikabulkan berapa tahun? Jaraknya 80 tahun baru dikabulkan. Nah, jadi memang kita tidak bisa memaksa Allah. Besok harus. Nah,
Begitu juga kenapa demikian? Ini juga dapat kita pahami bahwa ini sesuai dengan pertanyaan kedua juga, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui kebutuhan kita. Ada kebutuhan kita, ada keinginan kita. Nah, maka Allah tahu tentang kadar kita. Misalnya ada banyak minta rezeki kepada Allah, tapi kemudian kok enggak ini Allah Maha mengetahui. Sama seperti kalau kita mudahnya begini, dokter atau apoteker, kita kan ini sakit, berobat, lalu kemudian kita datang ke dokter, minta yang top tier dokter, kan gitu kan? Wah, sekali minum langsung sembuh. Padahal kata dokter, ini obat makan 1 kali 1. 1 kali makan obat ini 1 saja. Dia pengennya kalau bisa setiap 1 jam dia makan tuh supaya sembuh. Itu kan kebutuhan. Dokter itu memberikan resep obat itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keinginan kita. Ya, bisa jadi ini dimakan 2 kali 1. Ya kan? Itu tergantung kebutuhan kita. Jadi kita doa banyak nih. Ya kan? Kalau bisa sekali makan mau 5 supaya langsung sembuh kan? Enggak bisa juga. Bisa jadi berpenyakit kan? Muncul masalah baru. Nah, begitulah ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah sudah tahu takdirnya. Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu tadi kalau kita berdoa, pertama Allah akan kabulkan di dunia. Yang kedua, bisa jadi Allah akan tunda nanti di kiamat, di hari kiamat. Nanti ketika dibangkitkan, ditampakkan ya doa-doa kita yang tidak dikabulkan di dunia, ditampakkan di akhirat, itu sangat besar. Bahkan orang yang berdoa saja, dalam riwayat disebutkan, orang yang berdoa dikabulkan di dunia menyesal. Ya Allah, kenapa dikabulkan di dunia ya Allah? Kenapa tidak di akhirat saja? Apa? Saking besarnya. Dikabulkan, tapi tidak di dunia, tapi di akhirat. Ini juga sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sangat luar biasa. Atau yang ketiga, tidak dikabulkan di dunia, tidak juga di akhirat. Dia dikabulkan doanya dengan cara diselamatkan dari mara bahaya. Dari mara bahaya. Bisa jadi kita dalam berkendaraan, dalam apa, ya kemudian tiba-tiba seharusnya ini kena tabrak nih, tiba-tiba beda, ya kemudian tidak terjadi ya tabrakan, kemudian selamat dari musibah, selamat dari penyakit. Itu juga sama, itu cara Allah mengabulkan doa kita. Yang kita minta apa, lalu kemudian kita diselamatkan dari musibah. Itu menunjukkan bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Maka keyakinan kita tuh mesti husnuzon kepada Allah. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Allah pasti akan ngabulkan dengan beberapa cara tadi. Itu ya, sesuai dengan keinginan kita. Itu Pak ya. Itu gabungan dari jawaban yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dulu Pak. Assalamualaikum. Yang sangat sulit menurut saya Ustaz, saya kan tidak tahu syarat tapi untuk penghalang doa ada 4 masalah. Yang menjadi persoalan di sini, apabila suatu perbuatan yang bentuknya makanan haram, kalau untuk menjauhkan itu tidak masalah, berarti kita punya niat untuk menjauhkan. Tapi yang mudah dimakan, kita tidak mengetahui, dan sekaranglah kita baru mengetahui dengan hukum yang kau jelaskan. Bagaimana kita mengatasi makanan yang sudah kita makan? Kita mengharapkan Allah lepas daripada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah makan yang haram misalnya. Sudah ada menjadi darah daging kita. Nah, bagaimana caranya? Apakah berlaku terus? Itu prinsipnya cukup dengan bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Menyesal, tidak mau ngulangi lagi. Dan diiringi dengan amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka akan menghapus dosa-dosa kesalahannya. Jangan kita taubatan nasuha, maka otomatis yang sudah menjadi darah daging dan seterusnya itu langsung dikalikan 0 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan orang yang masuk Islam nih selama 60 tahun banyak maksiat apa saja masuk kan? Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu telah menghapus dosa-dosa selama 60 tahun itu. Jadi apa yang dimakan ini semuanya kembali 0 menjadi fitrah. Oh, ini sangat luar biasa. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, itu kekuatan dari taubat. Ya. Kekuatan dari taubat ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Berapa? Ya. Ya, menghadirkan dalam doa ini memang diharapkan bisa terkumpul 3 hal. Ada ar-raja, berharap kepada Allah. Kemudian al-khauf, merasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga al-mahabbah, merasa cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah. Kalau ar-raja itu berharap. Maka kemudian apa? Ketika kita berdoa dengan lirih. Ini juga bagaimana kalau kita doa berlirih doa kita. Ya sampai nangis tadi itu. Sedih. Ya kan bukan sedih ini apa? Lirih. Jadi mengadu kepada Allah. Jadi biasanya kalau kita curhat, ya kan, ada banyak masalah yang dihadapi ke kawan, itu biasanya sambil terurai air mata kan itu ya. Nah begitu juga ketika dia berdoa kepada Allah, mestinya begitu. Ada ar-raja, berharap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa solusinya ini akan mendapatkan solusi, masalah-masalahnya akan mendapatkan solusi. Dan khauf itu karena rasa takutnya dari siksa dan seterusnya. Ini yang mesti dihadirkan, al-khauf war raja wal mahabbah. Kecintaan kita kepada Allah, kemudian harapan kita kepada Allah, positive thinking kita kepada Allah, kemudian juga adalah takutnya kita terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Oh, terakhir Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Di ayat 180 lebih ditujukan ke laki-laki atau suami dan ke perempuan. Oh ya, ayatnya tadi itu ya. Hunna uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ya. Tujuan kenapa yang ini ditujukan pada suami? Ini bahwa yang biasanya yang agak-agak sulit menahan hawa nafsu ini suami. Nah itu. Kalau perempuan hawa nafsunya lebih banyak tapi dia bisa nahan. Ya kan? Lebih nahan ya. Kalau suami ini terkadang tak bisa. Ya kan, tak bisa nahan. Itu yang kadang harus diberikan peringatan gitu Pak ya. Apalagi tenaga kuda kan gitu ya. Itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.